Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Paujia dari kelas A28, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang hal yang menurut saya penting dalam dunia pendidikan Islam, yaitu kenapa sih kita harus bangun jejaring dan kemitraan dalam dunia pendidikan Islam? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa itu jejaring dan kemitraan. Jejaring atau networking dalam konteks pendidikan Islam itu bisa diartikan sebagai hubungan atau koneksi antar lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun non-formal. Bisa antar sekolah, antar pesantren, atau juga dengan pihak luar seperti kampus, dunia industri, dan lembaga sosial. Sedangkan kemitraan atau partnership lebih ke kerjasama yang dibangun secara resmi dan saling menguntungkan. Jadi bukan cuma saling kenal, tapi juga kerja bareng buat program-program tertentu. Keduanya saling melengkapi. Kalau jejaring itu seperti membangun jembatan, kemitraan adalah bagaimana kita memanfaatkan jembatan itu untuk saling mendukung dan maju bersama. Sendiri kita bisa berjalan cepat, tapi bersama kita bisa melangkah lebih jauh. Pendidikan Islam itu punya misi besar, yaitu membentuk manusia yang berilmu dan berakhlak. Tapi tentu saja sekolah atau pesantren gak bisa kerja sendirian. Dengan membangun jejaring dan kemitraan, lembaga pendidikan Islam bisa tukar pengalaman dan pengetahuan, kembangkan program inovatif yang relevan dengan zaman, dan dapat akses sumber daya baru, misalnya beasiswa, pelatihan, dan teknologi. Contoh nyatanya, madrasah kerjasama dengan kampus untuk pelatihan guru, pesantren gandeng lembaga sosial buat bantu santri kurang mampu, dan sekolah Islam join program pertukaran pelajar lintas negara. Lalu, gimana sih cara membangun jejaring dan kemitraan yang baik? Nah, ada beberapa strategi sederhana tapi efektif. Yang pertama, kenali dulu kekuatan dan kebutuhan. Setiap lembaga pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Dengan tahu itu, kita jadi lebih mudah menentukan siapa mitra yang cocok. Contoh, kalau sekolah kita lemah di bidang teknologi, bisa cari mitra yang punya pengalaman di pendidikan berbasis digital. Yang kedua, membangun komunikasi yang terbuka. Keterbukaan itu kunci. Sampaikan misi, program, dan harapan kita secara jelas. Jangan sungkan untuk mengajak diskusi dan saling tukar ide. Yang ketiga, mulai dari hal yang kecil tapi konsisten. Gak perlu langsung kerjasama besar-besaran, mulailah dari hal-hal sederhana, pelatihan bersama, seminar gabungan, atau program literasi bareng. Yang keempat, yang terakhir, dokumentasi dan evaluasi. Setiap kegiatan kolaborasi sebaiknya dicatat dan dievaluasi. Ini penting supaya kita tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Kerjasama yang kuat bukan hanya soal kesepakatan awal, tapi juga tentang menjaga komitmen di sepanjang jalan. Jadi teman-teman, dari semua yang sudah kita bahas, kita bisa simpulkan bahwa jejaring dan kemitraan bukan hanya pelengkap, tapi memang kebutuhan utama dalam mengelola pendidikan Islam hari ini. Dunia pendidikan itu luas dan terus berkembang. Kita nggak bisa jalan sendiri. Dengan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak, kita bisa saling belajar, saling menguatkan, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat. Gak cuma buat siswa, tapi juga buat masyarakat luas. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dalam Islam, kolaborasi itu bukan pilihan, tapi bagian dari perintah Allah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Yuk,
Mulai dari sekarang kita lihat sekitar, bangun relasi, jalin silaturahmi, dan buka peluang kerjasama yang berdampak. Karena sejatinya pendidikan Islam bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tapi juga tentang membentuk peradaban yang saling mendukung dan berdaya bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.